Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atidi Hasanah, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Jember. Hari ini tanggal 5 Maret 2024 saya melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran matematika di kelas 10 akuntansi 1. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabar kalian hari ini bagaimana? Baik ya, sehat semua? Alhamdulillah. Dilihat ya teman kanan kirinya. Oke, ada yang nggak masuk kira-kira temennya? Ada yang nggak masuk? Oke, siapa namanya? Elsa ya? Elsa. Ya, dan Indah Nur. Ini keterangannya apa? Oh, izin sama sakit. Baik. Oke, untuk memotivasi kalian hari ini supaya semangat belajar matematikanya. Nah, ini karena pelajaran kita hari ini matematika, jadi belajar ya dari matematika. Apa itu belajar dari matematika? Sesulit apapun masalahnya, selalu ada cara untuk menemukan jalan keluarnya. Tujuan pembelajarannya itu mampu menentukan ruang sampel, titik sampel, dan peluang suatu kejadian. Yang kedua, mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Sehingga materi yang kita pelajari hari ini itu adalah apa? Peluang, ya. Tahu dadu ya? Tahu ya? Dadu itu titiknya ada berapa? Ada berapa titik? 6, ya, ada 6. Jika sebuah dadu dilempar, satu buah dadu dilempar sebanyak 1 kali, berapa kemungkinan munculnya mata dadu genap? 2. Berarti ada 3. Munculnya sisi angka pada pelemparan uang logam merupakan kejadian pasti atau mustahil? Pasti kan muncul angkanya kan? Nah, muncul angka atau gambar. Probabilitasmu biasanya dalam matematika kita berurusan dengan hal-hal yang selalu terjadi dengan cara yang sama dan selalu pasti. Seperti jika kita menambahkan 1 tambah 1, kita akan mendapatkan 2. Jika kita kalikan 5 kali 2, kita selalu mendapatkan 10. Tidak ada ketidakpastian sama sekali di dunia nyata, tetapi kenyataannya banyak hal yang tidak dapat diprediksi dengan pasti secara total. Misalnya, jika kita melempar dadu, kita tidak yakin berapa angka yang akan kita dapatkan. Dan ketika kita melemparkan koin, kita tidak akan tahu apakah angka atau gambar yang akan keluar. Konsep peluang ini juga dapat melihat penerapannya dalam aktivitas atau kehidupan. Salah satunya pada permainan judi. Nah, teman-teman pada tahu nggak kenapa permainan judi termasuk penerapan konsep peluang? Jadi, awalnya teori probabilitas ini berasal dari permainan
dari PBB. Saat itu, probabilitas tercipta berasal dari perselisihan seorang penjudi tentang pembagian taruhan antara dua pemain yang permainannya dihentikan sebelum akhirnya disudahi. Kemudian, dari masalah tersebutlah seorang ahli matematika Prancis termasuk Blaise Pascal yang berbagi pemikirannya dengan Pierre de Fermat untuk meminta perhitungan tentang kemungkinan atau probabilitas dalam memenangkan permainan judi. Dari kejadian tersebutlah lahir teori probabilitas atau yang sering kita sebut dengan peluang. Sekarang teman-teman sudah pada tahu kan kenapa judi termasuk penerapan konsep peluang. Tapi penerapan konsep peluang ini bukan hanya pada peluang menang judi aja loh. Ada banyak kegiatan lainnya yang juga termasuk dalam konsep peluang. Misalnya prediksi ramalan cuaca. Coba melihat rumus sekelilingmu. Apakah cuaca sedang cerah atau mendung? Kamu bisa loh menerapkan konsep peluang dalam kasus ini. Jika cuaca mendung, pasti ada dua kemungkinan, yaitu hujan atau tidak. Seperti yang kita tahu, ada pepatah yang mengatakan sediakan payung sebelum hujan. Nah, dari pepatah ini bisa diterapkan pada kasus ini. Jadi, dengan adanya peluang ini, kita dapat menghitung suatu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Selain itu, juga dapat membantu untuk mengambil keputusan yang tepat hingga meminimalisir kerugian. Teman jangan malas-malas belajar peluang ya. Nanti teman-teman tahu sendiri kak keuntungan mempelajarinya. Nah, berikutnya kita mau kenalan sama materi peluangnya. Peluang suatu kejadian. Ya, peluang adalah nilai kemungkinan suatu kejadian. Jadi ini ada perakiraan cuacanya yang di pojok sini kalau kalian lihat ini ya 24 itu ada 84%. Apa maksudnya? Dari 100 hari. Jadi dalam 100 hari, dalam 3 bulan 10 hari ada 84 hari yang hujan. Begitu, hitungannya gitu. Dibuka yang cuacanya. Sudah? Yang cuaca sudah dibuka? Sudah? Dibuka ke pengaturannya. Sudah? Coba dilihat di gini kan? Iya. Oh, sudah. Oke, coba yang lain. Begini kan yang sudah. Oke, sip. Itu betul. Ada lagi? Iya, yuk diginikan ke depan coba saya pengen lihat. Oh iya, yang kayak gitu. Nah, betul sekali. Sekarang hari apa sekarang? Dilihat. Berapa derajat itu hari Senin? 33 derajat ya. Berarti kualitas udaranya 61. Kalau kualitas sudah 61 berarti kira-kira mendekati mendung ya. Dilihat yang persen yang kualitas udara 61 sampai sedang. Yang ini di sini kan umumnya berawan. Lalu di sini dilihat sudah di bawah 60. Di bawah 60 berarti cenderung cerah. Kalau di atasnya 60 sampai 70 sampai apalagi 100% hujan. Kalau 90 artinya apa kalau 90? Hujan. Istilah pada peluang, ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu data atau percobaan. LUS dan A adalah suatu kejadian dengan banyak elemen. NA contoh soal. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukanlah ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Ini soalnya pada pelemparan sebuah dadu tentukanlah ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Lebih dari 2. Berarti ada angka berapa aja? 3. Lebih dari 2. Berarti ada berapa? Ada 4 ya. Sehingga peluang kejadian tadi PA ya. PA itu peluang kejadian. Jadi NA per NS. Jadi 4/6. Pada pelemparan 2 buah uang logam, 2 ya uang logamnya.
secara bersamaan, berapa peluang munculnya dua angka dan hanya satu gambar. Tapi kalau dua koin dibuat tabel begini. Ini maksudnya apa? Satu koin. Yang ini koin kedua. Ini angka gambar, sini angka gambar. Udah. Ini sama ini AA, ini sama itu AG, G sama ini GA, GG. Nah, di sini ruang sampelnya. Mana ruang sampelnya ini? AA, AG, GA, dan GG. Jumlahnya ada berapa? Ada 4 gitu ya. Terus misalkan A adalah kejadian munculnya dua angka. Yang AA, karena kan angkanya ada dua. Angka-angka. Nah, kalau misalkan munculnya dua gambar, yang mana dua gambar? GG. Kalau satu gambar, AG dan GA. Berikutnya kita berdiskusi ya untuk membahas ini. Kalau kalian tadi sudah paham, berarti kalau diskusi sudah pasti bisa. Nanti kerjasama, saling bertanya satu dengan yang lain. 2, 3. Oke, saya jelaskan dulu. Ini nanti kalian diskusikan. Setelah didiskusikan, ini nanti maju per kelompok. Silakan, diskusi bisa dimulai. Diskusi ya. sebanyak 1 kali. Tentukan peluang kejadian munculnya mata dadu berjumlah 9. Ini S itu hasil dari kolom ini 1 sampai ke 6. Ada yang mau bertanya? Diketahui kan sudah di atas.
Bridge. diambil satu sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambil kartu king. Diketahui NS 52, NA 4, kitanya NS. Jawab PA sama dengan 52, NA sama dengan 4, PA sama dengan NA per NS. PA sama dengan 4 per 52, PA sama dengan 1 per 3. Ada yang ditanyakan lagi? 4. Soalnya mungkin soalnya. Soalnya Apa soalnya? Soalnya dari seperangkat kartu beri diambil satu sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambil kartu king. Jadi kartunya itu ada 4. Saya boleh tanya lagi nggak? Ya boleh. Kenapa kalau di NS itu jumlahnya tiba-tiba 52? jumlah kartunya. Jumlah kartunya berapa? Jumlah kartunya berarti 52. Cukup. Ya, terima kasih. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Dua dari dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Tentukan peluang kejadian munculnya massa dari berjumlah 5. Jadi di sini kan ada NS. NS itu cara mencarinya itu kan ini ada tabel 6 ke bawah, 6 ke samping. Jadi 6 kali 6 36. Terus ada A. A-nya ini merupakan nilai dari tabel yang di sini. Dari jumlah angka 5. Kayak 1 tambah 4 5, 4 tambah 1 5, 3 tambah 2 5, terus 2 tambah 3 5. Terus ada NA. NA-nya itu adalah kurung yang di sini. Kan ada 4 1 2 3 4. Jadi 4. Terus yang ditanya itu adalah peluangnya. PA. Terus jawab PA sama dengan NA terus NS per NS. Terus NA-nya 4 per NS. NS-nya 36. Jadi 1 per 9. Ini disederhanakan lagi lebih kecil. Jadi 1 per 9. Ada yang ditanyakan? Saya mau tanya, itu kan kalau punya kalian kan yang berjumlah 5, kalau punya saya itu berjumlah 9, tapi hasilnya itu sama 1 per 9. Gimana kok bisa? Kalau itu sendiri kenapa hasilnya dari mungkin sama padahal soalnya itu beda. Anda punya soal 9 sedangkan saya 5. Karena nilai NS sama nilai NA-nya kita sama. Jadi peluang kita sama-sama 4 dan nilai NS-nya kita sama-sama 36. Jadi 4 dibagi 36 sama dengan 1 per 9. Dari seperangkat kartu Bridge. diambil satu sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambil kartu as. Kan soalnya itu disuruh nentuin peluangnya terambil kartu as. Jadi ini diketahui NS-nya itu sama dengan 52. Dapat dari mana? Itu kan sekartu itu jumlahnya itu 52. Jadi dimasuki 52. Nah, NA-nya itu ada 4. Kan setiap kartu as itu ada masing-masing 1. Jadi ya setiap sebelum ada 4. Jadi masing-masing kartu. Terus ditanyanya itu kan peluang. Jadi rumusnya peluang itu PA sama dengan NA per NS. Tinggal dimasukin NA-nya itu 4, NS-nya itu 52. Jadi 4 per 2 sama-sama dibagi 4. Jadi 1 per 13. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Ada yang mau menambahkan? Tidak. Oke. Cukup? Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Oke, 3 dulu sudah. Oke, 3 dulu biar urut. Silakan dihapus dulu.
8 yang diminta sama soalnya itu. Jadi 2 tambah 6, 8, 3 tambah 5, 8, 4 tambah 4, 8, 5 tambah 3, 8, 6 tambah 2, 8. Untuk NA-nya itu jumlah dari tabelnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Terus ditanya PA-nya, jawab PA sama dengan NA yang ini 5, NS itu 36. 5 bagi 36 karena koma jadi tidak ada jawabannya. Karena Tidak bisa dikecilkan. NS itu jumlah dari kartu BRICS-nya itu ada 52. NA itu soalnya tentukan peluang terampil kartu 9 hitam. NA itu kartu yang 9 hitam itu. Ditanya PA sama dengan NA 9, NS 52. 9/52 tidak bisa dikecilkan, jadi nggak ada jawabannya. Kelompok 4 ya? Ya. Kelompok 4 silakan. Dua jatuh dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Tentukan peluang kejadian munculnya mata jatuh berjumlah 11. Saya akan menjelaskan. Tadi tabel 6 ini, dari tabelnya itu tadi ke bawahnya 6, satunya juga 6. Jumlahnya itu ada 36. Untuk A-nya ini, saya pakai 5,6 dan 6,5 karena jumlah nilainya itu 11. Terus AN ini 2, soalnya ini kan 2 kan. Terus yang ditanya itu PA-nya. Terus PA-nya itu NA per NS. NA-nya ini 2, ditulis di sini. Terus NS-nya ini jumlah ininya tadi 36, terus diperkecil lagi jadi 1/18. Oke, kesimpulannya ya. Sudah bagus ya, bagus semua. Jadi untuk untuk yang maju ya, mulai kelompok 1 sampai kelompok 4 bagus semuanya. Ya, sudah. Oke. Yang paling aktif menanggapi ini kelompok 2 ya, paling aktif menanggapi dan banyak ide pertanyaan. Ya. Lembar formatif. Ini ya di belakangnya sini tapi oret-oretannya. Ini berapa? 5, 1, 3, 4. Jangan lupa diberi nama. Ya. 2. Jangan lupa diberi nama dan kelasnya.
Sudah. Ya. Sudah ya. Boleh sini. Sini boleh. Saya mau tanya dulu untuk refleksi pembelajaran hari ini. Setelah kita melalui pembelajaran tadi, ada diskusi, ada Bu Postes lalu menampilkan hasil diskusi. Menurut kalian, silakan angkat tangan ya, angkat tangan terus ngomong. Bagaimana menurut kalian untuk pembelajaran hari ini? Apakah tidak terasa waktunya atau silakan yang kalian punya pendapat apa? Silakan angkat tangan, nanti bisa sampaikan. Begitu, silakan. Iya, silakan. Pembelajarannya menyenangkan dan waktunya tidak terasa karena banyak Gitu. Lebih gitu ya, berarti maksudnya tidak terasa jamnya ya karena banyak kegiatannya itu tadi. Oke, intinya menyenangkan begitu ya, intinya menyenangkan ya, boleh. Terus silahkan Mbak. Menurut saya sangat menyenangkan karena tidak terpaku pada materi yang berbeda, materinya terlalu begitu ya lebih mudah dimengerti, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu ribet untuk dipahami, mudah sekali dipahami. Itu saja ya dari kelompok 2 ya. Nah, kelompok 1 silahkan. Belajarnya menyenangkan soalnya kayak ada beberapa menampilkan video juga, jadi kayak ngerasa nggak membosankan. Ya, boleh. Terakhir mungkin kelompok berapa ini, kelompok 4? Ya, kelompok 4. Kalau menurut saya lebih suka waktu praktiknya karena kita lebih mengenal diri kita sendiri saat kita mencoba. Oh gitu ya. Berarti semuanya nilainya positif ya untuk pembelajarannya. Bagaimana dengan post-testnya? Apakah ada kesulitan? Tidak ada, sedikit ya. Jangan lupa untuk HP-nya bisa dimasukkan di dalam tas HP-nya supaya tidak lupa nanti. Ya. Oke, sudah semuanya? Sudah. Intinya pada pembelajaran hari ini kita masih belajar mengenai peluang suatu kejadian ya. Peluang suatu kejadian tadi kita sudah belajar mengenai debu, apalagi koin, kartu, ya. Sekali lagi kartu bridge itu 52. Kalau misalkan tadi 9 tadi angkanya yang angka 9 hitam, begitu ya, angka 9 hitam. Kalau misalkan 4, angka 4 merah, begitu. Merahnya kan ada 2 ya, hati sama beling. Kalau yang hitam berarti satunya beling atau semanggi, gitu ya. Kalau yang pink tadi, pinknya ada berapa? 4. Pinknya apa aja? J, K, I, pinknya, pinknya apa? Hati, palu, beling, sama hati. Ya. Begitu juga dengan as, ya. Lalu semangat, ya. Apa? Ya, ada apa? Karena setelah post-test itu sudah biasa ya, agak-agak kering gitu, sudah biasa untuk post-testnya. Pada pembelajaran selesai pembelajaran dan bersiap-siap untuk pulang dan kalian sudah siap, maka sebelum pulang berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa. Assalamualaikum